Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Manusia yang merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin dan tidak tergantung pada orang lain. Jika kita menghendaki murid-murid kita nanti sebagai pribadi yang merdeka dan mandiri, kita harus mampu menuntun mereka untuk mengenali dirinya sendiri, berdaya untuk menemukan tujuan dan kebutuhan belajar mereka sesuai dengan kontekstual dan lingkungan mereka. Karena maksud pendidikan adalah menentukan segala kodrat anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Lalu apa peran kita sebagai seorang guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya anak itu. Nah, peran kita sebagai guru adalah sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Apa yang kita rancang di dalam kelas hendaknya memiliki tujuan yang jelas. Sebab ketika mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membuat budaya dan peradaban di masa depan lewat murid-murid kita. Lalu, ingin menjadi guru seperti apakah kita agar bisa menghasilkan murid-murid seperti yang kita inginkan? Setidaknya menurut Ki Hajar Dewantoro, sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan suri tauladan yang baik. Kemudian bersama dengan anak-anak mengembangkan diri mereka dan mampu memberikan dorongan atas kodrat murid-murid kita. Nah, sebagai seorang pendidik tentu kita harus memahami definisi mendidik dengan mengajar. Apa itu mendidik dan apa itu mengajar? Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan atau memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pendidikan bukanlah hanya soal mengajar atau hanya transfer ilmu pengetahuan saja, tapi pendidikan juga adalah mengajarkan kepada murid bagaimana mereka menemukan jalan hidup. Selanjutnya kita harus bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh sesuai dengan kodratnya. Di antara kodrat tersebut adalah kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan terus bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang juga terus bergerak cepat. Karena itu Bapak dan Ibu guru juga harus memahami kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Jadi pendidikan yang kita berikan sebaiknya membuat murid dekat dengan lingkungan mereka. Misalnya saja murid yang tinggal di desa, maka pembelajaran harus membuat mereka dekat dengan lingkungan perdesaan, baik secara potensi, sosial budaya maupun ekonomi di mana mereka tumbuh. Selain terikat dengan kodrat alam, murid-murid kita juga terikat dengan kodrat zamannya masing-masing. Seperti yang kita tahu bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena itu kita juga harus membaca kodrat zaman pada murid-murid kita. Zaman telah bergerak dengan kemajuan teknologi dan media informasi yang begitu masif. Maka sudah sewajarnya jika kita mengikuti perubahan tersebut dengan mengembangkan metode-metode pembelajaran yang baru, mengembangkan sumber belajar yang baru sesuai dengan zaman murid-murid kita sekarang. Kemudian kita juga harus mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris seperti dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kontinu adalah pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Rasa ingin tahu, kemauan belajar, serta motivasi internal murid perlu distimulasi. Nah, peran guru adalah membantu murid dalam mengelola respon-respon dan perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya, agar murid mampu memahami peran dan kontribusinya terhadap lingkungan.
Konvergen adalah bersama-sama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris adalah bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan yang datang dari luar.